Jadi deflasi di bulan Mei saat ini memang menunjukkan indikasi kuat terkait pelemahan daya beli masyarakat. Berarti kan ada daya beli masyarakat yang lemah di situ juga gitu. Tapi hal itu sempat dibantah juga tuh Pak Yusuf oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Benang merah ya antara penurunan kelas menengah, kemudian penurunan konsumsi rumah tangga dan fenomena makan tabungan. Beberapa dari yang nonton ada yang mungkin merasakan juga fenomena makan tabungan ini, terus belum lagi juga daya beli yang melemah gitu ya di tengah deflasi saat ini. Kira-kira apa nih Pak Yusuf pesannya buat masyarakat? Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Jadi pada awal pekan ini, BPS sudah mengumumkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37% secara bulanan per Mei 2025. Dan untuk mengetahui apa dampak dari deflasi ini terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan peneliti ekonomi Center of Reform on Economics atau CORE, yaitu Bapak Yusuf Randy Manilet. Halo Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung di Cuanomics Liputan 6 SCTV karena seperti yang kita ketahui juga nih ya Pak ya, BPS sudah mengumumkan bahwa Indonesia mengalami deflasi lagi yang kali ini adalah sebesar 0,37%. Kalau dari data-data yang Pak Yusuf miliki juga, kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya deflasi di bulan Mei ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat ya atau membandingkan deflasi atau angka inflasi atau deflasi di bulan Mei di tahun ini jika dibandingkan dengan angka inflasi dan deflasi di tahun-tahun sebelumnya, memang deflasi yang terjadi di tahun ini seperti anomali. Kenapa? Karena deflasi yang terjadi di bulan Mei itu sebelumnya dalam 5 tahun terakhir ini belum pernah terjadi gitu ya. Terakhir terjadi di tahun lalu, tapi di 2023 kemudian 2022 itu angkanya itu masih mencatatkan inflasi, bukan deflasi gitu. Jadi karena kemudian data ini berbeda, maka kita perlu melihat kondisi keseluruhannya. Nah, memang kalau kita perhatikan, kalau dilihat dari data eh, inflasi atau deflasi di bulan Mei tahun ini, penurunan atau deflasi yang terjadi memang tidak terlepas dari relatif rendahnya beberapa harga untuk komoditas pangan. Nah, komoditas pangan ini menjadi penting karena dia menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam komponen penghitungan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu adalah semacam sebuah data yang kemudian nanti diolah oleh BPS yang hasil outputnya itu kemudian bisa ketahuan apakah di bulan tertentu itu akan terjadi inflasi atau deflasi. Nah, untuk bulan Mei ini memang datanya itu menunjukkan indeks harga konsumen untuk bahan-bahan pangan itu mengalami penurunan gitu. Jadi karena bahan pangannya ini mengalami penurunan dan bahan pangan ini menjadi salah satu komponen yang relatif besar gitu ya dalam menyumbang perubahan indeks harga konsumen, makanya deflasi terjadi di bulan Mei. Nah, hanya saja eh, penurunan harga komoditas pangan itu juga bisa disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama ya memang harga pangannya berhasil diatur menjadi relatif rendah gitu ya, sehingga ketika dicatat oleh BPS itu terjadi deflasi. Namun faktor kedua yang kemudian tidak boleh dikesampingkan menurut kami adalah penurunan harga pangan disebabkan karena relatif lebih rendahnya permintaan masyarakat atau konsumen terhadap berbagai produk barang gitu. Jadi yang ini yang kemudian perlu diantisipasi. Apalagi kalau misalnya data deflasi ini kemudian disandingkan gitu ya dengan data-data lain, seperti misalnya kita punya data indeks PMI manufaktur yang masih berada pada level kontraktif di bulan Mei, sehingga ini menunjukkan permintaan terhadap berbagai produk barang eh, dari masyarakat itu relatif masih rendah. Alhasil ini bisa mengindikasikan salah satu indikator penting mengenai eh, pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi Sepertinya 9 sebenarnya menit. di Kini 9 menit. sebelum bulan Mei kemarin seperti itu.
Oke, nah berarti tadi kan kalau Pak Yusuf bilang salah satu faktornya ada rendahnya permintaan gitu ya. Berarti kan ada daya beli masyarakat yang lemah di situ juga gitu. Tapi hal itu sempat dibantah juga tuh Pak Yusuf oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa deflasi ini terjadi karena memang sudah ada intervensi dari pemerintah juga gitu dengan berbagai paket stimulusnya dia dari berbagai paket stimulus pemerintah salah satunya seperti diskon transportasi gitu misalnya. Kalau dari pandangan Pak Yusuf sendiri melihat ini seperti apa? Ya, eh, memang kalau kita bicara paket stimulus, dia bisa memberikan implikasi terhadap perubahan harga. Namun kita juga perlu mencermati kapan kemudian stimulus ini diberikan, gitu ya. Jadi kalau dibicara yang didiskusikan pemerintah adalah stimulus mengenai diskon transportasi misalnya. Diskon transportasi itu sebenarnya sudah dilakukan ketika bulan April dan bulan Maret dan April. Nah, ketika itu memang diskon transportasi diperuntukkan atau dikhususkan untuk mengantisipasi perubahan harga transportasi terutama menjelang Lebaran kemarin gitu ya. Nah, eh, di luar itu sebenarnya kan kita tahu setelah momentum Lebaran tidak ada lagi momentum kemudian yang bisa mendorong orang untuk melakukan aktivitas keluar kota gitu ya. Artinya momentumnya itu sudah tidak setinggi ketika Lebaran nanti. Jadi singkatnya, menurut hemat kami sebenarnya diskon transportasi itu eh, relatif lebih efektif ketika Lebaran kemarin dan efeknya itu sudah mulai berkurang, terutama di bulan Mei karena sekali lagi penggunaan dari transportasi untuk berbagai aktivitas mobilitas itu sudah relatif jauh lebih sedikit seperti itu. Dan seperti yang tadi juga sudah saya singgung ya, kalau kita memang bicara tidak ada pelemahan daya beli, maka kita juga harus mencocokkan data deflasi ini dengan data lain. Memang kalau kita bicara daya beli itu tidak bisa hanya kemudian melihat satu indikator data saja, harus ada indikator pembanding lain. Nah, dalam hal ini misalnya tadi saya sudah sempat singgung masalah PMI manufaktur yang relatif masih berada pada level kontraktif ya. Jadi apa sih sebenarnya arti dari PMI manufaktur yang levelnya kontraktif? Artinya pelaku usaha itu masih menahan untuk menambah kapasitas produksi pabrik mereka karena masih relatif rendahnya permintaan barang dari masyarakat atau dari konsumen. Nah, kenapa kemudian masyarakat menahan gitu ya untuk tidak meningkatkan permintaan? Sekali lagi ini kaitannya dengan pendapatan mereka yang juga relatif masih terbatas. Jadi ketika pendapatan mereka terbatas, mereka melakukan penyesuaian pola konsumsi mereka dan akhirnya itu mempengaruhi keputusan memproduksi dari para produsen sehingga PMI manufakturnya turun. Jadi kalau menurut kami memang ketika kita berbicara daya beli tidak hanya bisa dilihat dari indikator deflasi tapi kita juga harus mensandingkan data-data deflasi dengan data lain dan baru kita bisa menyimpulkan terkait indikasi kuat pelemahan daya beli dan yang kami lihat memang indikatornya kuat sekali untuk pelemahan daya beli di bulan Mei. Oke, berarti bagaimana memaknai deflasi yang ketiga kalinya ini ya di tahun 2025 ya sepanjang dari awal kan sudah ada di bulan Januari, Februari dan ini yang ketiga di bulan Mei gitu ya. Eh, Bagaimana memaknainya dengan kaitannya terhadap ekonomi Indonesia saat ini? Iya, jadi kalau kita bandingkan dengan deflasi di awal tahun ya di Januari dan Februari, deflasi yang terjadi di awal tahun itu memang tidak bisa dilepaskan dari diskon tarif listrik yang diberikan pemerintah eh, di periode tersebut. Dan kalau kita lihat proporsi dari masyarakat dalam pengeluaran konsumsi mereka membayar sewa listrik itu menjadi salah satu yang terbesar. Proporsinya sekitar 11%. Dan ini sama besarnya dengan proporsi pengeluaran untuk katakanlah
bayar sewa rumah, kemudian misalnya membeli gas LPG misalnya, atau misalnya membayar apa membeli bensin misalnya. Jadi menjadi salah satu pengeluaran terbesar masyarakat secara rata-rata. Jadi ketika kemarin di bulan Januari dan Februari pemerintah menanggung beban biaya pembayaran listrik, ini kan akhirnya ada semacam dia pendapatan tambahan yang bisa di, ditanggung gitu ya oleh masyarakat, dan karena biaya tadi kita sudah singgung, biaya untuk pengeluaran listrik ini begitu besar, ketika itu sudah ditanggung oleh pemerintah, maka akhirnya tercatat oleh BPS harganya itu jauh menurun. Nah, makanya deflasi di Januari Februari itu tidak terlepas dari diskon tarif listrik. Jadi deflasi di bulan Mei saat ini memang menunjukkan eh, indikasi kuat terkait pelemahan daya beli masyarakat. Apalagi sekali lagi jika deflasi ini disandingkan dengan data-data lain seperti misalnya PMI manufaktur yang juga menunjukkan level kontraktif, sehingga ini memperkuat bahwa permintaan dari masyarakat ini tengah melemah, dan deflasi di bulan Mei itu relatif berbeda gitu ya dengan deflasi di bulan Januari Februari yang memang lebih banyak disumbangkan oleh stimulus diskon tarif listrik yang saat itu diberikan pemerintah, dan kondisi tersebut kan di bulan Mei sudah tidak terlihat gitu ya, sehingga menurut kami diskon sorry apa deflasi di bulan Mei ini lebih banyak disumbang oleh indikator pelemahan daya beli masyarakat. Baik, berarti Pak Yusuf, deflasi yang kali ini termasuk tren yang harus diwaspadai karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya atau enggak sih? Apakah ini menjadi suatu alarm juga gitu untuk pertumbuhan ekonomi nanti kita yang berikutnya? Ya, jadi kalau kita lihat kan bulan bulan Mei itu merupakan awal dari kuartal kedua ya. Jadi Januari, Februari, Maret kuartal pertama, April, Mei, Juni itu adalah di kuartal kedua. Nah, di kuartal pertama kita tahu bersama bahwa pertumbuhan ekonomi kita melambat di bawah 5%, eh, dan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama yang melambat di bawah 5% itu juga menjadi anomali juga, karena di kuartal pertama itu kan ada momentum Ramadan dan Lebaran yang di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya momentum tersebut bisa menggerek pertumbuhan ekonomi. Nah, di kuartal kedua momentum hari besar keagamaan itu sudah relatif terbatas gitu ya, sehingga memang perlu dicarikan semacam solusi. Nah, ketika deflasi ini terjadi di bulan Mei, dan tadi kita sudah diskusikan deflasi ini merupakan indikasi kuat terkait lemahnya permintaan dari masyarakat, ini kan akan mempengaruhi kinerja perekonomian di triwulan kedua. Mengingat seperti yang kita tahu, kue ekonomi kita itu saat ini kan lebih banyak disumbang oleh konsumsi rumah tangga ya. Jadi ketika konsumsi rumah tangganya tertahan, ini akan ikut mempengaruhi kinerja perekonomian secara umum. Nah, dan itu juga trennya sudah terlihat dari triwulan pertama, di mana pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu tumbuhnya relatif melambat jika dibandingkan triwulan pertama di 2024. Nah, jika deflasi ini seperti yang kita sudah diskusikan merupakan indikasi kuat dari pelemahan daya beli, maka ini akan kami perkirakan memberikan efek terhadap kinerja perekonomian di triwulan kedua, apalagi jika pemerintah tidak menyediakan stimulus yang diperuntukkan khusus untuk menggerek konsumsi atau daya beli masyarakat secara umum. Jadi memang dia akan memberikan efek terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua ini. Oke, tapi kan kemarin pemerintah juga baru saja mengeluarkan paket stimulus juga ya Pak ya, yang berisi dari 5 paket stimulus itu. Menurut Pak Yusuf sendiri akan seberapa efektifkah 5 paket stimulus ini dalam menggerek pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya dengan kondisi ya diawali dengan adanya deflasi gitu di bulan Mei ini? Ya,
kalau seandainya kita perhatikan dari paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah, memang kita melihat adanya bantuan yang spesifik gitu ya, diperuntukkan untuk mendorong konsumsi. Ini sebenarnya terlihat dari paket stimulus seperti misalnya bantuan sosial dan pangan, kemudian juga ada bantuan subsidi upah. Lalu ada juga bantuan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja seperti itu. Nah, tetapi dari beberapa paket stimulus, dari 5 paket stimulus yang sudah dikeluarkan pemerintah, kami melihatnya memang masih ada keterbatasan dalam hal cakupan dan juga jenis stimulus yang khusus diperuntukkan untuk kelas menengah. Jadi kalau kita perhatikan hanya beberapa paket stimulus yang nampaknya dia diperuntukkan khusus untuk kelas menengah, seperti misalnya paket stimulus perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan juga misalnya diskon transportasi. Namun di luar itu beberapa paket stimulusnya lebih menyasar kelompok pendapatan bawah. Nah, dalam konteks menjaga daya beli pendapatan bawah, sebenarnya ini merupakan hal yang memang harus dilakukan pemerintah, gitu ya. Ingat, pendapatan bawah kan juga merupakan bagian dari total konsumsi masyarakat, sehingga stimulus ini menjadi penting, terutama untuk kelompok mereka. Namun, ketika kita bicara konteks untuk sekali lagi ya mendorong perekonomian di triwulan kedua nanti, saya kira eh, apa ya ruang untuk kemudian mendorong pakai stimulus ini efektif itu menjadi lebih lebih harus didiskusikan. Artinya stimulus ini bisa menjadi tidak optimal karena stimulus masih terbatas paketnya untuk kelas menengah gitu. Padahal 40% dari kelompok konsumsi itu disumbang oleh kelas menengah. Jadi ketika misalnya paket stimulusnya tidak spesifik diperuntukkan untuk kelas menengah dan kelas menengahnya tertekan karena tidak mendapatkan bantuan, nah ini kan eh, akan kemudian mengurangi optimalnya dari paket stimulus tersebut. Apalagi sekali lagi kalau tujuan stimulus yang diberikan pemerintah ya di awal Juni ini diperuntukkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau mendorong pertumbuhan ekonomi harusnya memang pemerintah bisa membuka ruang dalam konteks menambah cakupan bantuan dan juga cakupan penerima yang secara spesifik diperuntukkan untuk kelas menengah. Karena kelas menengah ini kalau kami melihat dari 5 bantuan ini masih terbatas gitu ya, sehingga ini juga akan mengurangi efektivitas dari paket stimulus 5 ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di triwulan kedua. Oke, jadi memang yang dibutuhkan adalah paket stimulus ekonomi yang bisa benar-benar menyasar kelas menengah begitu ya. Karena kan daya beli masyarakat dari kelas menengah ini yang harus dijaga. Apalagi memang di tengah melemahnya daya beli masyarakat di kelas menengah, muncul juga tuh fenomena tentang makan tabungan juga ya Pak Yusuf ya. Karena kan mengingat ya mulai banyak badai PHK di mana-mana begitu ya. Sementara cicilan jalan terus gitu kan. Dan pada akhirnya ya mereka pun terpaksa harus menggunakan tabungannya sendiri gitu. Nah, bagaimana Pak Yusuf melihat tentang fenomena makan tabungan ini di tengah kelas menengah yang dan daya beli masyarakat yang lemah ini? Iya, jadi sebenarnya kan kita bisa melihat benang merah ya antara penurunan kelas menengah, kemudian penurunan konsumsi rumah tangga dan fenomena makan tabungan. Jadi fenomena makan tabungan ini muncul karena pendapatan masyarakat itu istilahnya tidak bisa mengkompensasi peningkatan harga yang terjadi saat ini. Singkatnya, lebih kepada peningkatan upah itu relatif lebih kecil secara rata-rata dibandingkan dengan peningkatan inflasi yang terjadi. Jadi ketika misalnya pendapatan mereka itu relatif lebih rendah dibandingkan peningkatan harga barang, ya mau tidak mau kan mereka harus melakukan penyesuaian. Barang-barang yang sifatnya mungkin primer atau mungkin sekunder harus tetap dibeli.
Tapi karena pendapatan mereka peningkatannya itu relatif kecil dibandingkan dengan perubahan harga dari barang tersebut, ya akhirnya mereka menggunakan tabungan mereka untuk melakukan konsumsi pada barang-barang tersebut. Nah, di saat yang bersamaan kalau kita lihat kelas menengah kita dalam beberapa tahun ini, dia eh, jumlahnya mengalami penurunan, gitu ya. Mereka yang tadinya terklasifikasi kelas menengah itu kemudian turun menjadi hanya calon kelas menengah. Ini artinya apa? Pendapatan mereka memang mengalami penurunan sehingga ketika pendapatan mereka mengalami penurunan, maka mereka terklasifikasi turun kelas lah, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi ketika pendapatan mereka menurun dan tadi kita diskusikan peningkatan harga barangnya itu relatif lebih tinggi dibandingkan peningkatan pendapatan, mereka akhirnya mengocek kantong lebih dalam untuk melakukan konsumsi dan salah satunya dengan menggunakan tabungan mereka. Ya. Dan saya kira ini apa fenomena yang tidak hanya terjadi dalam 1 tahun belakang, bahkan 2 tahun sebelumnya juga fenomena ini sudah pernah kita dengar dan akhirnya selama kemudian masyarakat masih tertekan ya pendapatannya, belum bisa meningkatkan penghasilannya, maka fenomena makan tabungan ini saya kira belum akan hilang, terutama dalam waktu dekat ini. Oke, karena ini saya juga ada datanya nih ya Pak ya, ternyata data dari LPS yang terbaru yaitu di bulan April 2025 menyebutkan bahwa simpanan nasabah perorangan di bank itu ternyata stagnan. Jadi mereka stuck tabungannya di sekitar 4.000 triliun rupiah. Nah, adakah risiko di balik stuck atau berkurangnya tabungan masyarakat ini Pak? Iya, jadi artinya kan ketika tabungan ini stuck, artinya mereka kemudian tidak bisa apa ya, fleksibel gitu ya dalam melakukan konsumsi. Jadi misalnya tabungannya 10 juta gitu ya atau katakanlah 50 juta dan jumlahnya tidak banyak berubah gitu ya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi pola konsumsinya yang apa mengikuti pola konsumsi yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Ada tidak sulit kemudian untuk berharap pola konsumsi ini berubah dan mengalami peningkatan ketika tabungannya juga relatif terbatas. Bahkan dalam kondisi yang lebih buruk, mereka yang kemudian apa ya tidak mendapatkan jaminan kesehatan misalnya dalam pekerjaan mereka, mereka bisa menggunakan tabungan mereka untuk tadi membayar kesehatan. Jadi fenomenanya balik lagi ke konsumsi rumah tangga tadi kita sudah diskusikan proporsinya besar dan ketika tadi datanya menyebutkan jumlah tabungan itu relatif stuck ya mereka tidak bisa masyarakat tidak bisa melakukan peningkatan konsumsi. Dan ketika masyarakat tidak bisa melakukan peningkatan konsumsi itu ada hubungannya juga dengan apa kondisi ekonomi makro secara umum karena konsumsi yang tertahan akhirnya ikut memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara luas gitu ya. Jadi implikasinya ke sana karena tadi ya tabungannya tidak bisa bertambah. Lalu kalau kita hubungkan juga misalnya dengan kualitas pekerjaan. Saat ini kalau kita lihat jumlah masyarakat yang bekerja di sektor informal itu relatif lebih banyak secara proporsi share dibandingkan masyarakat yang bekerja di sektor formal. Nah, padahal secara umum kita tahu bahwa masyarakat yang bekerja di sektor informal ini kan upahnya relatif bisa lebih kecil dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal. Kemudian juga mereka tidak ada jaminan, jaminan untuk katakanlah pensiun, kemudian jaminan kesehatan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang juga ikut mempengaruhi tabungan ya. Mereka upahnya relatif kecil dan umumnya juga tidak pasti ya. Mereka yang bekerja di sektor informal hari ini mungkin bisa dapat upah, esoknya kemudian mungkin tidak dapat gitu ya. Kalaupun dapat mungkin jumlahnya berubah gitu. Dan ini yang akhirnya juga menurut kami tergambar ya dalam tadi statistik LPS di mana tabungan memang tidak banyak bergerak. Itu tadi salah satunya karena saat ini masyarakat lebih banyak yang bekerja di sektor informal yang eh, menawarkan upah yang relatif lebih rendah dibandingkan mereka yang bekerja di sektor formal. Sehingga mereka juga tidak fleksibel dalam melakukan konsumsi karena pendapatannya juga terbatas.
Oke, berarti Pak Yusuf apa nih kira-kira pesannya buat masyarakat ya di tengah kondisi ekonomi saat ini gitu ya, mungkin juga beberapa dari yang nonton ada yang mungkin merasakan juga fenomena makan tabungan ini, terus belum lagi juga daya beli yang melemah gitu ya di tengah deflasi saat ini. Kira-kira apa nih Pak Yusuf pesannya buat masyarakat? Mungkin sebelum kita memberikan pesan ke masyarakat, saya izin memberikan pesan dulu kepada pemerintah gitu ya. Pertama, kita berharap pemerintah membuka ruang untuk memperlebar ya bantuan yang akan diberikan. Kebetulan ini ada momentumnya, stimulus akan diberikan. Kita berharap stimulusnya cakupannya ditambah gitu ya, baik dari sisi bantuan dan juga jumlah penerima. Harapannya ketika bantuan dan cakupan itu diperluas, ini kan akan mempengaruhi masyarakat terutama dalam meningkatkan atau menjaga lah setidaknya daya beli kita. Lalu untuk masyarakat secara umum lebih kepada saat ini memang kondisinya tidak mudah gitu ya. Saya harus katakan seperti ini. Tentu apa lebih berhati-hati, lebih selektif dalam melakukan konsumsi, terutama untuk barang-barang yang dirasa perlu gitu ya. Sehingga nantinya ketika ada gejolak ekonomi ke depan, setidaknya masyarakat punya semacam pegangan lah karena itu tadi sudah relatif lebih lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Jadi kita kita harus menyampaikan seperti itu, tetapi sekali lagi harapannya tentu saat ini pemerintah menjaga ya, artinya mengeluarkan kebijakan yang pro growth dan pro terhadap peningkatan daya beli masyarakat secara umum. Mungkin kurang Baik. lebih pesan seperti itu, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Yusuf atas perbincangannya ya. Semoga nanti pesannya juga bisa didengarkan oleh pemerintah dan tentunya bagi Anda nih yang mungkin merasakan fenomena makan tabungan juga, jangan lupa untuk lebih selektif lagi ya dalam melakukan konsumsi. Demikian cuan kali ini dan sampai jumpa.